Kalau kita lihat bagaimana perjuangannya Rasulullah ketika ke Taif, bukan disambut hangat, bukan diciumi tangannya, bukan dihormati, bukan dimuliakan, bukan disiapkan makanan yang nikmat, minuman yang lezat, tidak. Tapi disambut dengan lemparan batu, ditolak mentah-mentah, diusir. Perempuan dan anak-anak kecil berbaris melempari Nabi kita Muhammad dengan batu ketika beliau ke Taif, sampai banyak mengeluarkan darah. Allah murka, mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung, ditawari Nabi Muhammad, in syi'ta an atbiqa alaihim al-akhsyabain, kalau engkau berkenan wahai Muhammad, kami akan gencet penduduk Taif yang tidak beradab ini, yang kurang ajar kepadamu, dengan dua gunung besar yang ada di Taif. Tapi bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad para hadirin. Dan begitulah seorang pendakwah harus sabar, harus punya rasa kasih sayang. Ketika ditawari seperti itu, mohon maaf ya, kalau kita yang ditawari, habis dipukuli orang ditawari bales kita, monggo monggo malaikat, saya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak para hadirin. Nabi Muhammad itu hatinya penuh dengan rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Yang ada akhlaknya Nabi Muhammad, dan begitu pula akhlaknya pewaris Nabi Muhammad yang hakiki, membalas kejelekan dengan kebaikan. Ditawari seperti itu, apa jawabannya Nabi Muhammad? Gak ada dendam. Gak ada dendam. Orang yang punya sifat dendam dalam hatinya berarti jauh dari akhlaknya Rasulullah SAW. Dan itu gak sedikit di zaman sekarang. Kadang-kadang ada sama tetangga, sama famili, sama teman, ada salah sedikit puluhan tahun gak tegur sapa. Urusan politik kadang-kadang 01, 02 sampai sakniki gak mari-mari kadang-kadang. Padahal bagaimana dalam hadis, la yahillu li muslimin an yahjura akhahul muslim fawqa salatin, faman hajara akhahul muslim fawqa salatin summa mata dakholan nar. Tidak halal bagi seorang muslim itu memutuskan hubungan, boten nakor, ketemu plerok-plerokan, ndak gelem nyopo, ndak gelem salaman, lebih dari 3 hari. Barang siapa yang tidak tegur sapa, boten akor dengan saudaranya sesama muslim, lebih dari 3 hari kemudian mati, dakholan nar, masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan ada dalam hati kita ini sifat dendam, karena itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ketika ditawari seperti itu, apa jawaban Rasulullah? La bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak wahai malaikat, bahkan aku berharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka. Kalau sekarang mereka nggak mau beriman, mudah-mudahan Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang mau menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melempari batu sampai bercucuran darah, malah didoakan baik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi keberadaan Nabi Muhammad itu al-amanul a'dham ma'asya,
selama beliau masih hidup menjadi pengaman yang teragung. Jangan cari pengaman yang lain sudah. Pengaman teragung adalah keberadaan Nabi Muhammad SAW, sehingga umatnya yang memusuhi beliau pun di masa hidupnya aman daripada azab Allah, tidak dibinasakan sebagaimana umat-umat yang sebelumnya. Sekarang beliau sudah tidak berada di tengah-tengah kita. Beliau sekarang sudah berada di alam barzakh. Wa ma damat sunnatuhu baqiyah fahuwa baqin. Ketika ajaran beliau masih tetap kita pegang teguh, masih tetap kita pedulikan, masih tetap kita terapkan dan kita laksanakan, fahuwa baqin, sama dengan beliau masih hidup di tengah-tengah. Oleh karena itu, kalau kita ingin kehidupan kita ini di dunia aman, jauh dari musibah, jauh dari bencana, jauh dari malapetaka, jauh dari problem, jauh dari permasalahan, baik kehidupan pribadi atau kehidupan rumah tangga atau kehidupan bermasyarakat, pegang teguh ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana mereka orang-orang yang mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat kehidupan mereka, mereka betul-betul melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai sebagian mereka mohon maaf, jangankan urusan yang wajib, urusan adat istiadat sehari-hari nggak berani untuk tidak sama dengan Rasulullah SAW. Diceritakan ada Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Itu beliau pernah bertamu ke rumah seseorang. Ketika beliau bertamu, dihidangi semangka, disiapkan pisau, sama tuan rumah dipersilakan untuk makan, untuk menikmati semangka tersebut. Beliau sudah ambil itu semangka, beliau ambil itu pisau, ketika beliau akan kupas, akan belah, beliau taruh lagi, nggak jadi. Maka di saat itu yang menyaksikan merasa keheranan. Ditanya, kenapa kok nggak jadi dimakan semangkanya? Apa jawaban beliau, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menyatakan, saya saat ini tidak berani makan semangka dulu, walaupun saya sebetulnya tahu Rasulullah itu pernah makan semangka, tapi detik ini saya belum tahu bagaimana cara beliau makan semangka. Apa dikupas dulu kulitnya sampai bersih baru dibelah, atau dibelah dalam keadaan kulitnya masih ada. Oleh karena itu saya tunda dulu makan semangkanya, karena cara saya makan semangka tidak sama dengan caranya Nabi Muhammad SAW makan semangka. Sampai seperti itu para hadirin. Jadi mereka betul-betul perhatian, pegang teguh ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jangankan ninggalkan yang wajib, ninggalkan yang sunnah nggak berani. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu beliau menyatakan apa? Ma taraktu ghuslal jum'ah la fi safarin wala fi bardin wala fi ghairihi. Saya ketika sudah ngerti ada sunnahnya mandi sholat Jumat, kata beliau, sepanjang hidup saya satu kali pun tidak pernah saya tinggalkan, baik itu dalam keadaan musim dingin, dalam keadaan saya bepergian, atau dalam keadaan apapun. Yang sunnah nggak berani ninggalkan. Pantas kalau mereka mendapatkan makom, pangkat, derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangankan ngerjakan yang haram, ngerjakan yang makruh itu loh nggak berani. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu guru daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibil maulid, yang baru saja maulidnya dibaca bersama di tempat ini. Ini beliau dakwanya hebat, ibadahnya hebat. Kitabnya yang terkenal di Indonesia Sulamut Taufik, qasidanya juga banyak yang masyhur di Indonesia, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij alal. Itu qasidah beliau yang masyhur di Indonesia. Beliau ketika sudah sepuh, tahaddusan bin ni'mah, beliau menyatakan apa? Min qablil bulu ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi fi'li makruhin. Mulai saya belum balik, semenjak saya belum balik, saya tidak pernah ngerjakan yang makruh, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati saya untuk ngerjakan yang makruh. Oleh karena itu mari, khususnya para santri, pegang teguh ajarannya Rasulullah. Yang wajib jangan sampai ditinggalkan, yang sunnah-sunnah kalau bisa juga dikerjakan.